Halo pemirsa, Sacet News kembali hadir hari ini dengan informasi faktual di wilayah Yogyakarta. Bersama saya, Lisa Angela. Jelang pemilu 2024, tak dipungkiri banyak paslon yang melaksanakan berbagai kampanye dengan cara yang unik. Salah satunya ialah tabrak-tabrakan ide serta kasus yang diselenggarakan oleh Prof. Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof. Muhammad Mahfud Mahmudin atau yang kerap disapa sebagai Prof. Mahfud melaksanakan acara bertajuk Tabrak Prof di Koat Kopi Seturan Depok Sleman, Yogyakarta, Senin sore kemarin. Pemilihan tempat di kedai kopi bertujuan guna mengait minat anak muda terutama mahasiswa yang merupakan target utama acara ini. Para pengunjung memadati lokasi 3 jam sebelum acara dimulai. Acara dimulai pada pukul 8 malam tepat ketika Prof. Mahfud melangkahkan kaki menuju panggung diiringi lagu Buruh Tani. Selain menyampaikan visi misi, acara ini dibuat untuk membuka ruang diskusi bagi masyarakat terkait berbagai isu terkini. Para pengunjung terlihat dengan semangat mengangkat tangan untuk berebut dalam melontarkan pertanyaan yang telah mereka siapkan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Dalam memeriahkan Tahun Baru Cina, Jogja City Mall menghadirkan berbagai kegiatan menarik. Salah satunya ialah penampilan barongsai dan naga yang menjadi ciri khas perayaan Imlek. Ratusan pengunjung Jogja City Mall memadati area atrium untuk menyaksikan penampilan barongsai dan naga pada Minggu sore kemarin. Pertunjukan barongsai dan naga digelar oleh mall dalam memeriahkan Tahun Baru Cina Naga Kayu. Penampilan ini merupakan pertunjukan kedua dari total 4 pertunjukan yang ditampilkan oleh kelompok barongsai Naga Mataram Yogyakarta setiap akhir pekan di bulan Februari. Pertunjukan yang dibuka untuk umum ini mengundang banyak keluarga dan anak-anak mengisi akhir pekan mereka dengan menyaksikan pertunjukan barongsai serta rangkaian acara lainnya. Barongsainya itu sangat menarik sekali saat mereka berusaha untuk mengambil angpau yang dari penonton. Tadi mau lihat barongsai. Mau lihat barongsai? Ya. Tahu diajak ke sini sama siapa aja? Sama mama, sama tante. Ya sebenarnya diminta dari JJM, tetapi kan di sini kan ada organisasinya dari FOBI Jogja atau FOBI DIY. Nah, terus ada penawaran untuk beberapa sasana yang akan tampil di lokasi JJM, seperti itu. Dampak hujan lebat yang mengguyur Yogyakarta pada Sabtu siang menimbulkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Hal ini menyebabkan lampu lalu lintas di seluruh persimpangan Ring Road Utara mati total. Pemadaman listrik yang berimbas pada matinya lampu lalu lintas di seluruh persimpangan Ring Road Utara menyebabkan kemacetan panjang di beberapa titik. Salah satunya ialah Simpang Kentungan. Mobil, motor, dan juga bus pariwisata mengular hingga 2 km ke arah utara. Lampu lalu lintas mulai padam pada pukul 2 siang ketika terjadi hujan lebat. 1 jam kemudian ketika hujan mulai reda, beberapa relawan akhirnya turun ke jalan untuk mengurai kemacetan. Dan semenjak tadi hujan yang paling deras sama angin tadi, itu langsung mati semua kan lampu daerah sini. Semampu saya untuk bantu, kita bantu. Kalau selagi saya bisa, saya bantu. Madrasah Diniyah Asyariah dan Taman Pendidikan Al-Quran Ashiban menggelar majelis sholawat. Acara ini diisi oleh Habib Zaidan bin Haidar bin Yahya dan Habib Anis bin Haidar bin Yahya. Desa Gupak Warak, Sendang Sari, Pajangan, Bantul dibajiri lautan bendera majelis pada Jumat malam.
Majelis yang bertajuk Serut Bersolawat itu dipadati jamaah dari dalam maupun luar kota, yang sebagian dari mereka ialah kalangan muda. Serut Bersolawat digelar dalam rangka Akhirunisah Madrasah Diniyah Asyariah dan Taman Pendidikan Al-Quran Ahiban dengan mengundang Habib Muda Syaidan bin Haidar bin Yahya dan Habib Anis bin Haidar bin Yahya sebagai pengisi acara. Panggung besar berdiri di halaman Masjid Fatullah dengan lampu panggung yang memancar ke seluruh penjuru kampung. Kerumunan jamaah menyebar hingga jalan utama yang berjarak sekitar 150 meter dari panggung utama. Lebih seru gitu, bisa lihat Habib Zaidan sama Habib Anis. Kan udah lama juga Habib Anis sama Habib Zaidan tuh nggak collab jadi satu gitu loh di Bantul. Nah, jadi kayak oh my god. Umat Islam memenuhi Masjid Suciati Saliman dalam melaksanakan ibadat sholat Jumat pada pekan pertama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ratusan jemaah sholat Jumat memadati Masjid Suciati untuk melaksanakan sholat Jumat pertama di bulan Ramadan. Panas terik matahari Yogyakarta tak melunturkan semangat para muslimin untuk tetap menjalankan puasa dan sholat Jumat berjamaah guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan sekaligus mempertebal amal pahala mereka. Ketua IPHI Sleman Kiai Haji Dr. Andos Nur Hamid MSI yang bertindak selaku khotib dengan membawa ceramah bertema Fadilah Berpuasa bagi umat muslim. Tidak ada perubahan berarti dalam penyelenggaraan sholat Jumat di bulan Ramadan ini. Untuk perbedaannya yang jelas yang pasti di sini sebelum Ramadan kita menyediakan 1000 nasi box yang dibagikan untuk jamaah setelah sholat Jumat. Nah, berhubungan sini lagi Ramadan, itu nasi boxnya nanti diganti dengan buka bersama setelah kajian. Nanti ada kajian sebelum maghrib gitu. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bagi pemirsa yang ingin memanjakan lidah dengan jajanan tempo dulu sembari merasakan suasana pasar tradisional, hari ini dapat Anda nikmati di Pasar Kangen Wiwitan Poso Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Liza dan hari ini saya ada di Pasar Kangen Yogyakarta. Nah, kita mau mencoba beberapa jajanan tradisional nih yang ada di sini. Yuk ikut saya. Polda DIY kembali menghadirkan Pasar Kangen Wiwitan Poso sebagai ikhtiar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara tersebut mengusung tema Gandeng Renteng Kemandanging Pasar yang bermakna ajakan untuk saling bekerja sama dan menghargai untuk menuju kerukunan serta mengumandangkan kerja produktif. Dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 sampai 9 Maret 2024 di area Polda DIY, menyajikan 160 tenan yang terdiri dari stand jajanan, koleksi barang antik, dan lain sebagainya, serta penampilan untuk menghibur para pengunjung.
Udah dapat nih pemirsa, kita cobain yuk. Agak-agak ini ya, crispy tapi juga lembut ya. Nostalgic banget rasanya, kayak waktu SD, bener-bener persis banget. Inilah jajanan yang disediakan di sini tuh banyak yang jarang kita temui di jalanan gitu. Tanggapannya bagus banget ya, karena sebenarnya saya udah 2 tahun di Jogja, tapi di tahun pertama saya masih asrama, jadi belum pernah ngerasain nih di Wiwitan Pasar yang ke-1. Jadi di Wiwitan Pasar yang kedua ini saya coba buat mengeksplor apa nih yang ada di Jogja sendiri itu tadi, karena biar saya tuh punya pengalaman gitu loh Mbak. Meskipun saya udah jauh-jauh nih dari Madura kuliah di Jogja, masa nggak punya kenangan apa-apa gitu. Nah pemirsa, begitulah keseruan dari Pasar Kangen tahun 2024 ini. Seperti yang kita lihat, banyak sekali makanan tradisional yang bisa dicoba. Jadi, nantikan terus Pasar Kangen tahun berikutnya. Saya Lisa Angela, melaporkan untuk Satsat Media. Memasuki bulan suci Ramadan tak lepas dengan adanya jajaran para pedagang yang berjualan di kala waktu berbuka. Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Jogja untuk menghabiskan waktu ngabuburit adalah Kampung Ramadan Jogokaryan. Suasana Ramadan sangat terasa di Kampung Ramadan Jogokaryan yang merupakan pasar Ramadan ikonik di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Masyarakat berbondong-bondong datang ke sini untuk berburu menu berbuka yang tersedia dari ujung barat hingga ujung timur sepanjang 700 meter di Jalan Jogokaryan. Acara ini diselenggarakan setiap tahunnya oleh Masjid Jogokaryan sebagai wadah bagi UMKM yang sulit mendapatkan pelanggan dari pagi dan siang hari. Di tahun ke-20 ini, lebih dari 300 tenan tersebar di sepanjang jalan tersebut. Mulai dari jajanan pasar, Korean food, kudapan-kudapan yang sedang viral, serta bermacam-macam minuman yang menyegarkan tersedia di sini. Aneka makanan dan minuman tersebut siap memuaskan lidah Anda kala waktu berbuka tiba. Kampung Ramadan Jogokaryan ini akan terus dibuka selama bulan suci Ramadan. Itulah tadi Kampung Ramadan Jogokaryan dengan keanekaragaman jajanan di sepanjang jalannya. Sekarang kami sudah terhubung dengan reporter kami, Fadli Kurniadi, yang ada di Kampung Ramadan Jogokaryan untuk melaporkan suasana pasca berbuka puasa sore ini. Silakan Fadli untuk laporannya. Ya pemirsa, selamat sore. Saat ini saya berada di Kampung Ramadan Jogokaryan, sebuah bazar Ramadan yang diadakan oleh Masjid Jogokaryan setiap bulan suci Ramadan. Dan tahun ini telah memasuki tahun ke-20. Dapat dilihat di belakang saya banyak pengunjung yang telah berpulang kembali ke rumahnya masing-masing setelah berburu takjil dan berbuka puasa di area Masjid Jogokaryan ini. Saat ini saya sudah bersama 2 orang pengunjung, Mbak As dan Mbak Talia. Bisa masuk? Iya. Boleh tahu kalian berdua ini datang dari mana? Saya dari Bantul. Saya dari Jogja. Oh, berarti warga asli Jogja ya? Iya. Mbak berdua bisa tahu Kampung Ramadan Jogokaryan ini dari teman atau dari sosmed atau dari mana? Saya sendiri dari teman. Ya, saya dari sosmed. Oh, dari sosmed. Dari TikTok, Instagram atau? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Rame banget gitu kan Mas, jadi tahu. Tadi di sini kan ada banyak jajan, ada minuman, makanan. Nah, udah beli apa aja tadi? Tadi beli ini sih minuman seperti jus. Ya, dan juga makan sih, Mas. Kalau saya tadi beli es milkshake coklat sama sop ayam, kan kebetulan belum sempat datang itu, cepat gitu. Berarti nggak sempat mencoba buka puasa? Iya. Kurang cepat datangnya. Soalnya ngantrinya banyak jadi habis kehabisan. Ya, makasih banyak Mbak Talia dan Mbak As. Sekian laporan dari saya Fadli Kurniadi, kembali ke studio Liza. Baik, nampaknya menarik ya untuk berkunjung ke Kampung Ramadan Jogokaryan. Terima kasih Fadli untuk laporannya. Sekarang kita akan geser dikit nih. Nggak jauh-jauh bahas mengenai kuliner.
Tempat ini sangat populer dan menjadi favorit di kalangan mahasiswa, khususnya anak kos yang sedang jauh dari kampung halaman alias merantau. Anak kos ini bisa kumpul sebentar, kita akan mempersembahkan Warmindo. Teteh, begitulah kebiasaan kaula muda ketika memesan menu pada Warmindo. Tak perlu melihat asal-usul penjual tersebut, tetap saja branding Sundanya sudah merajalela di mana-mana. Sebagai anak kos jati yang mengenyam pendidikan di kota pelajar, para dan teteh inilah yang menjadi penyelamat di tanggal yang tak selamanya mudah. Awalnya dikenal sebagai burjonan yang jelas dan pasti menu utamanya adalah bubur kacang hijau. Dimulai dari tahun 1947, kala Indonesia masih belum stabil dari segi ekonomi maupun politik, posisi tersebut membuat masyarakat terhimpit dan perlu mencari cara agar tetap bisa menghidupi diri dan keluarga. Lalu muncullah sang tokoh utama Salim Saka, seorang lelaki di daerah Kuningan, Jawa Barat yang mulai menjajakan bubur kacang hijau ke sekeliling kampungnya. Dalam kurun waktu 3 tahun saja, akhirnya ia berhasil mendirikan warung burjo pertama di Kuningan. Eksistensi burjo merambah hingga sekarang dengan sedikit penyempurnaan. Burjo pun mulai menghadirkan menu lain yang mudah dibuat, salah satunya yang paling terkenal adalah mie instan. Sebuah warung yang terkenal murah itu pun dipadu-padankan dengan brand mie instan terpopuler di Indonesia alias Indomie. Maka jadilah Warmindo. Masih di kawasan Yogyakarta, kita akan beralih untuk menikmati kota pelajar sembari mempelajari sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Mengelilingi kota ini menggunakan bus panoramik non-estetik, kita diajak menilik garis imajiner Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Liza dan hari ini kita bakal jalan-jalan di kota Yogyakarta bersama dengan bis yang ada di belakang saya ini. Ikuti keseruannya ya. Jogja Heritage Track menyuguhkan perjalanan sekaligus pembelajaran mengenai sumbu filosofis Yogyakarta yang diawali dari Tugu Pal sampai dengan Panggung Krapyak. Pengunjung akan dijelaskan mengenai Sangkang Paraning Dumadi yang artinya asal dan tujuan kehidupan manusia. Merupakan representasi dari garis imajiner yang ada di Yogyakarta. Jogja Heritage Track menyuguhkan 4 rute yang dapat dipilih oleh para pengunjungnya. Yang pertama ada Sangkang Paraning Dumadi yang mempelajari sumbu filosofis secara lengkap. Lalu terdapat rute Paraning Dumadi yang mempelajari tujuan kehidupan manusia. Lalu selanjutnya ada rute Colonial Heritage yang mempelajari mengenai peninggalan kolonial di Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah rute The Legacy yang mempelajari warisan kebudayaan berawal dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai dengan ke-9. Jogja Heritage Track adalah salah satu upaya untuk menarik minat pengunjung ataupun wisatawan, khususnya kaum muda dalam mempelajari sejarah kota Yogyakarta secara asik dan menyenangkan. Bus ini dapat Anda nikmati tanpa perlu merogoh kocek sedikit pun dan hanya perlu mendaftarkan diri melalui website Jogja Heritage. Senang sih soalnya kayak biasanya kan yang jalan-jalan ya jalan-jalan aja, tapi ini tuh kayak ternyata banyak banget maknanya gitu dari nama tempat, terus kayak tata letaknya, terus kayak dan relate banget sama kehidupan gitu. Sebenarnya udah ada ekspektasi untuk ikutan acara ini kan, cuman ternyata acara ini lebih kayak seru banget sih pas waktu dicoba, jadi kayak overall good. Jogja Heritage Track ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan DIY, di mana di sini kita memfasilitasi untuk belajar bersama mengenai kebudayaan yang ada di sumbu filosofis maupun di sekitarnya. Baik pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan
perjumpaan kita kali ini. Saya Lisa Angela, pamit undur diri dan terima kasih. Thank you.